Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 11 khususnya pembelajaran matematika lanjutan. Hari ini kita belajar secara daring ya. Jadi kemarin kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan pembagian suku banyak ya, hasil bagi dan sisa pembagian, dan menentukan nilai polinom. Sekarang kita ingat-ingat lagi ya, kalau untuk menentukan nilai polinom ini bisa dengan cara apa aja? Yang pertama, iya, substitusi. Yang kedua, bisa dengan cara Horner. Nah, kemudian untuk menentukan sisa pembagian, yang pertama bisa dengan cara bersusun. Yang kedua dengan cara Horner ya, betul. Nah, jadi di teorema sisa ini menambahkan cara untuk menentukan sisa pembagian. Yang tadinya kalian hanya tahu 2 cara, dengan teorema sisa nambah 1 cara lagi. Kalian perhatikan di sini. Untuk menentukan nilai polinom bisa menggunakan Horner. Menentukan sisa pembagian bisa menggunakan Horner. Di mana nilai dan sisanya ini ketika menggunakan cara Horner dilihat di bagian akhir. Jadi di bagian akhir ya, yang paling kanan itu kan sisa atau nilai polinomnya. Nah, oleh karena itu, karena ada kesamaan itu, maka untuk menentukan sisa pembagian ini bisa juga menggunakan substitusi. Nah, jadi bunyi teorema sisa yang pertama, jika suku banyak fx dibagi dengan x min h, maka sisa pembagiannya adalah fh. Jadi nilai h-nya ini dimasukkan ke dalam fungsinya. Nah, jadi bisa menggunakan cara substitusi, tapi hanya untuk mengetahui sisanya saja ya. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana hasil pembagiannya. Dan yang kedua, teorema sisa ini berguna kalau kalian nggak tahu polinomnya apa, tapi diketahui sisa pembagiannya, gitu ya. Jadi ada 2 kegunaan teorema sisa ini. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan sisa pembagian suku banyak x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 1 dengan x min 1. Jadi fx-nya atau polinomnya adalah x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 1. Kemudian yang ditanya adalah sisa jika dibagi dengan x min 1. Nah, berarti h-nya adalah 1 ya. Lihat di sininya, karena kan tadi awalnya adalah x min h, berarti hanya 1. Berarti untuk tahu sisanya kita substitusi x-nya menjadi 1. Jadi 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat tambah 1 tambah 1, hasilnya 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi sisa pembagian suku banyak fx dengan x min 1 hasilnya adalah 4. Bu, tapi saya ngertinya cara Horner. Boleh nggak pakai cara Horner? Boleh, silahkan ya. Kita coba cara Horner. Ini pasti hasilnya akan sama. 1, 1, 1, 1. Di sininya 1. Tandanya tambah. Jadi 1 kali 1, 1. 2 dikali 1, 2. 3 kali 1, 3. Jadi hasil akhirnya 4. Nah, ini adalah sisanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau Horner bisa tahu hasil bagi, bisa tahu sisa. Tapi kalau teorema sisa hanya tahu sisanya aja. Kita lihat cara yang kedua. Nah, kalau cara yang kedua, kemarin kalian sudah coba cara Horner. Kalau yang ditanya adalah koefisiennya, itu pasti sulit, ya kan? Nah, jadi lebih baik kalau begini bisa menggunakan cara substitusi. Jadi
polinomnya adalah X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat plus AX plus 2. X min 2 berarti H-nya adalah 2 ya. Jadi F2 sama dengan 2 pangkat 4 plus 2 kali 2 pangkat 3 kurang 2 kuadrat plus A kali 2 tambah 2. Sisanya adalah habis dibagi berarti sisanya 0. Jadi sama dengan 0. Karena kalau disubstitusi itu sama dengan sisa. 2 pangkat 4 16 tambah 2 kali 8. 2 pangkat 3 8 ya. Kurang 2 kuadrat 4 tambah A kali 2 2A tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita jumlah 16 kurang 4 12. 12 tambah 2 14. 14 tambah 2 kali 8 16 plus 2A sama dengan 0. Jadi 30 plus 2A sama dengan 0. 2A sama dengan min 30. Maka A-nya sama dengan min 30 per 2. Hasilnya min 15. Nah, kemarin kan ada ya soal seperti ini. Kalian gunakan cara Horner pasti sulit. Nah, ini memudahkan teorema sisa. Nah, contoh yang ketiga, ini seperti yang Ibu bilang tadi, kegunaan yang kedua adalah jika polinomnya tidak diketahui. Tapi sisa pembagiannya ini diketahui ya, sisa pembagiannya adalah 4 kalau dibagi X min 2. GX dibagi X min 2 sisa pembagiannya 3. Nah, kita harus mengubah kalimat-kalimat ini ke dalam kalimat matematika. Jadi yang pertama, Ibu ingetin dulu ya teoremanya. Ingat, Fx dibagi X min H, maka sisanya sama dengan FH. Jadi kalimat yang pertama di situ Fx dibagi X min 2 sisanya sama dengan FH, berarti hanya di sini 2, jadi sama dengan F2. Nah, diketahui sisa pembagiannya 4, berarti 4 sama dengan F2. Kemudian kalimat yang kedua, Gx dibagi X min 2, berarti sisanya apa? Iya, G2. Nah, tadi sisa pembagiannya diketahui nih, sisa pembagiannya 3, berarti 3 sama dengan G2. Nah, yang ditanya, jika Hx dibagi X min 2, Hx dibagi X min 2, maka sisanya berdasarkan teorema sisanya adalah H2 ya, karena ini H-nya. Kemudian diketahui bahwa Hx sama dengan Fx plus Gx. Jadi Hx sama dengan Fx plus Gx. Nah, jadi yang ditanya H2, maka X yang di sebelah kanan juga kita ganti dengan 2. Jadi F2 tambah G2. Diketahui tadi F2 sama dengan 4. Berarti 4 tambah G2-nya sama dengan 3. Tambah 3 sama dengan 7. Jadi sisa pembagiannya adalah 7. Gitu ya. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan yang ini sebagai soal nomor 1 tugas 3. Kemarin kan sampai tugas 2 ya, sama tugas kelompok. Ini tugas 3. Silahkan dikerjakan. Nah, kemudian teorema sisa yang kedua ini mirip dengan teorema sisa yang pertama ya. Jika suku banyak Fx dibagi dengan Ax min B, maka sisa pembagiannya Fb per A. Didapat dari mana? Jadi didapat dari sama dengan kan Ax min B dengan 0.
Jadi didapat AX sama dengan B, maka X-nya B per A. Gitu, sama aja intinya substitusi, tapi bentuknya kali ini di dalam kurungnya adalah pecahan. Jadi mirip ya, nggak usah Ibu jelaskan lagi. Nah, teorema sisa yang ketiga, ini jika dibagi dengan X min A, X min B, atau bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kemarin kan pembagian polinom juga ada 3 jenis ya. Teorema sisa juga ada 3 jenis. Nah, coba deh kalian lihat catatan kalian lagi. Kemarin kalau dibagi AX kuadrat plus BX plus C, itu sisa pembagiannya pasti depannya itu ada X-nya, kemudian belakangnya hanya angka saja. Jadi bentuk umum kalau suatu polinom dibagi AX kuadrat plus BX plus C, sisanya pasti PX plus Q. P sama Q-nya berapa? Itu yang perlu kalian cari nanti ya. Kita lihat contoh soalnya. Jika suku banyak fx dibagi x min 1 bersisa 2 dan fx dibagi dengan x plus 2 bersisa min 1, tentukan sisanya jika fx dibagi x min 1 x plus 2. Jadi ini x min 1 x plus 2, dari sini ya diperolehnya, pertanyaannya pasti sama. Kita ubah satu persatu dulu berdasarkan setiap kalimatnya. Suku banyak fx dibagi x min 1, teorema yang pertama, berarti sisanya sama dengan f1. Nah, bersisa 2, berarti f1 nya itu sama dengan 2. Kemudian kalimat yang kedua, fx dibagi x plus 2, fx dibagi x plus 2, berarti sisanya adalah f min 2. F min 2 sama dengan berapa tuh? Nih bersisa min 1, berarti min 1 sama dengan F min 2. Nah, yang ditanya jika fx dibagi x min 1 x plus 2. Nah, berarti sisanya tadi sama dengan px plus q. Ini yang perlu kalian cari. Dari mana nyarinya? Kita substitusi. Kalau F1 sama dengan X-nya diganti dengan 1, berarti P kali 1 tambah Q, hasilnya sama dengan 2. Kemudian F min 2, maka P dikali min 2 plus Q sama dengan hasilnya min 1. Kemudian kita ubah penulisannya, ini jadi P plus Q sama dengan 2, yang bawah jadi min 2P plus Q sama dengan min 1. Nah, supaya dapat P dan Q nya kalian eliminasi, caranya tinggal kasih tanda kurang. Kemudian Q nya ini pasti habis, Q kurang Q itu 0. Kemudian P nya 1P dikurang min 2P, jadi hasilnya 3P sama dengan 2 kurang min 1, hasilnya 3, jadi P nya sama dengan 1. Nah, buat dapetin Q nya gimana? Substitusi ke salah satu persamaan. Ibu pilih persamaan yang pertama nih, P plus Q sama dengan 2 ya. P plus Q sama dengan 2, jadi P nya kita ganti 1, plus Q sama dengan 2, maka Q nya sama dengan 1. Jadi sisanya PX plus Q, P nya kita ganti 1 ya, 1X tambah Q nya 1. Jadi sisanya adalah X plus 1. Gitu ya. Jadi harus nyari nilai P dan Q nya, ubah satu-satu di masing-masing kalimat. Nah, sekarang kalau sudah paham, kalian coba ini menjadi nomor 2 ya, nomor 2 di tugas 3. Kemudian ini menjadi nomor 3.
Ya, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan japri lewat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.